Hello guys, jumpa lagi dengan gue Yofi Setiawan. Gue nggak akan basa-basi terlalu panjang. Kita punya coronavirus, penyakit COVID-19, dan semua orang diminta untuk kerja di rumah, stay at home, work from home. Tapi ini agak terbagi ya. Ada orang yang berpendapat bahwa penting untuk tetap tinggal di rumah, tinggalin dulu kantor kalian dan kerjaan kalian sementara sampai ditemukan mungkin obatnya atau mungkin nggak akan ditemukan, kita nggak tahu. Dan ada juga yang berpendapat bahwa ekonomi perlu terus berjalan, jadi sebetulnya lockdown bukan solusi, dan itu kelihatannya juga yang dilakukan pemerintah Indonesia, bahwa Presiden Jokowi dia nggak bilang lockdown tapi dia menganjurkan yang bisa kerja di rumah, yang nggak bisa ya tetap hati-hati gitu. Awalnya dibilang social distancing, tapi WHO udah merubah, nggak dibilang social distancing lagi, tapi physical distancing. Dan menurut gue kita nggak perlu lockdown, kita nggak perlu stay at home atau work from home, kita nggak perlu. Asalkan ada nah ini, tapinya adalah kita harus sama-sama menekan SOP yang sama, menandatangani SOP yang sama. Setiap orang harus bertanggung jawab pada dirinya masing-masing dan sepakat bahwa mereka semua akan bertanggung jawab menjalankan SOP ini. Karena apabila ada yang tidak menjalankan SOP ini, gue pikir ini akan menjadi tidak efektif. Orang yang bertanggung jawab akan menjadi korban dari yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Jadi ini, tapi gue pikir ini adalah solusi yang bisa menjadi solusi untuk sekarang di saat ini ketika kita merasa ekonomi tetap perlu terus diputar, tapi juga kehati-hatian harus tetap dijaga. Nah, apa aja sih SOP baru yang gue maksud? Jadi ini gue pikir akan menjadi SOP yang terus kita jalankan, akan menjadi budaya bahkan mungkin dari sekarang hingga selamanya gitu. Karena selama ya virus ini belum ditemukan obatnya gitu, dan kalaupun ditemukan obatnya, dengar efek dari apabila kalian pernah terpapar COVID-19 bisa mempengaruhi indera kalian gitu loh. Itu atau cara kerja paru-paru kalian bisa menurun sekian persen gitu. Nggak tahu itu benar atau enggak. Tapi ya itu pokoknya sebisa mungkin kita hindari, dan padahal penularannya itu gampang banget. Nah, gue pikir kita bisa tetap jalanin seharian kita seperti biasa, asalkan kita sepakat dengan SOP ini. Apa sih SOP-nya? Itu adalah kebiasaan-kebiasaan baru. Satu, cuci tangan, dan jaga kebersihan badan dan juga pakaian kalian. Rajin cuci tangan. Jadi gue pikir kedepannya harus banyak disediakan fasilitas cuci tangan, entah di restoran, di tempat kerja, di kantor. Kalau bisa di dalam kantor ada wastafel untuk cuci tangan dengan sabun juga. Karena sebetulnya yang bisa membantu menghilangkan virus ini dari tangan kalian itu bukan hand sanitizer, bukan disinfektan, bukan alkohol atau semacamnya gitu. Sebenarnya bisa membersihkan tangan kalian dari virus-virus itu adalah sabun, deterjen kalau pakaian gitu kan. Semua cairan kimia yang dibuat untuk memecahkan lemak gitu loh. Lemak, ngerti ya? Jadi kalau kalian masak ada minyaknya, bayangin di kuali kalian ada minyak, terus kalian mau hilangin lemak itu pakai apa? Sunlight gitu kan. Jadi itu adalah bahan-bahan yang sebetulnya bisa menghilangkan virus gitu loh dari tangan kalian. Jadi sebisa mungkin rajin mencuci tangan. Kalau kita semua sepakat untuk kita rajin mencuci tangan, apakah sudah aman? Enggak juga sih. Karena setelah kalian cuci tangan, mungkin kalian memegang sesuatu benda yang mungkin benda itu juga terpapar virus. Misalkan habis cuci tangan, kalian buka pintu WC, pegangan pintu WC itu juga mungkin sudah terpapar oleh virus. Jadi perlu hati-hati dalam memegang benda-benda gitu loh. Ini poin nomor 2. Tadi nomor 1 adalah rajin cuci tangan, jaga kebersihan bersih badan dan pakaian. Jadi kalau kayak kalian pulang rumah, begitu sampai rumah kalau bisa ya langsung baju yang dipakai lepas, langsung dimasukin cucian, terus juga langsung mandi dulu gitu. Kalau bisa bahkan mau berangkat kerja mandi, sampai tempat kerja mandi lagi gitu. Kalau bisa ada tempat mandi juga di tempat kerja. Dan ketika mau pulang kerja itu mandi dulu, sehingga di jalan tidak menjadi orang yang membawa virus mungkin, atau memaparkan virus ke kendaraan umum, dan ketika sampai rumah mandi lagi gitu. Jadi mungkin mandi 4 kali sehari gitu. Sebelum kerja, sampai tempat kerja, mau pulang, sampai rumah gitu, mandi lagi.
Ini adalah cara yang paling aman untuk menjaga kebersihan badan kita dari virus, gue pikir. Itu poin nomor 1 ya. Poin nomor 2 adalah be aware of what you touch gitu. Hati-hati dengan apa yang kalian sentuh. Jadi kalian harus bijaksana dan ngerti apa yang kalian sentuh. Jadi kedepannya gue pikir hal-hal seperti kayak contoh sederhana yang sehari-hari mungkin kalian lakuin. Pergi ke ATM, kalian pencet tombol ATM. Itu adalah benda yang banyak orang sentuh setiap hari. Dan kalian nggak tahu apakah benda itu disentuh oleh salah satu orang yang terinkubasi oleh COVID-19 atau coronavirus. Jadi kalian harus menghindari kalau bisa menggunakan mesin ATM. Atau ketika kalian harus menggunakan mesin ATM, aku sempat tanya ke beberapa teman, ada yang bilang solusinya pakai kunci L. Kayak begini. Ya, kunci L kayak begini. Ini gue belum coba, tapi ada yang bilang pakai ini, dia biasa pakai ini. Mungkin belakangan ini baru pakai ini ya. Dia pencet pakai ini, terus setelah dia pencet, kenapa pakai bahan yang besi metal seperti ini gitu loh? Kenapa yang bahannya metal seperti ini? Karena setelah dia pencet-pencet itu tombol ATM, dia bakar pakai korek. Jadi dengan harapan virusnya mati kepanasan. Make sense gitu gue pikir. Jadi itu contoh, misalnya kalian satu mesin ATM, lalu kedua uang di dompet kalian, uang yang kalian pakai untuk belanja ke pedagang di pinggir jalan, pedagang kaki lima, beli makanan di pinggir jalan. Banyak yang, sebetulnya udah banyak yang mulai menggunakan pembayaran melalui GoPay, OVO, itu baik ya, cashless. Tapi ada yang masih belum gitu. Dan gue pikir ke depannya, kalau kalian memang benar-benar mau meminimalisir resiko, atau mau setuju untuk menjalankan SOP ini, supaya kalian nggak perlu stay at home atau work from home lagi, biasakan untuk bayar cashless. Biasakan untuk paperless juga. Karena ini sesuatu yang kalian sentuh sehari-hari gitu. Kalian kasih misalnya uang koin ke polisi polisi cepet jalanan yang jaga di perempatan atau pertigaan atau di tikungan. Itu adalah orang-orang yang setiap hari megang duit dari banyak orang, dan itu adalah contoh orang yang perlu diperiksa dengan rapid test sebetulnya kalau pikir tukang parkir dan sebagainya. Karena mereka, gue pikir uang itu adalah benda yang sangat beresiko tinggi, uang kertas, beresiko tinggi terpapar oleh virus. Jadi kedepannya kita harus mulai membiasakan membayar dengan nggak pakai kertas, nggak pakai uang kertas gitu loh. Jadi misalnya scan, langsung bayar, dan bayar misalnya kalau di supermarket gimana? Pakai kartu ATM misalnya. Itu juga nggak solusi. Mesin edisi yang kalian pencet itu juga dipencet oleh banyak orang. Itu juga kurang aman. Jadi misalnya bisa dengan scan juga. Termasuk struk. Bukti bayar. Itu adalah sesuatu yang sebaiknya udah paperless juga. Kalau bisa itu udah masuk ke sebuah aplikasi atau langsung dikirim ke email. Kedepannya gue pikir itu penting untuk dilakukan seperti itu. Itu ada poin nomor 2 ya. Be aware of what you touch. Ngerti, bertanggung jawab, dan hati-hati dengan apa yang kalian sentuh gitu. Nah, yang ketiga, SOP ketiga, apa sih yang ketiga? Kalau misalnya apes-apes, kalian udah rajin cuci tangan, kalian udah hati-hati dengan apa yang kalian sentuh, kalian lupa gitu menyentuh sesuatu yang sebetulnya berbahaya gitu loh. Kalian pegang ini, kalian udah cuci tangan bersih, kalian udah mandi dan sebagainya, kalian pegang HP. Ini HP yang kalian tadi belum, waktu tangan kalian terpapar virus, kalian pegang nih HP. Terus kalian pencet-pencet. Terus setelah cuci tangan, kalian pegang lagi HP ya. Sama aja bohong kan. Jadi, mulai membiasakan. Ini sebenarnya sesuatu yang bisa dibilang sebetulnya mudah, tapi sulit. Karena ini adalah sesuatu yang ya secara teori ya, jangan pegang muka kalian gitu, stop touching your face, itu adalah sesuatu yang mestinya mudah kan, bukan sesuatu yang sulit. Kalau gue minta kalian cium kaki kalian, itu kan sesuatu yang sulit gitu kan, tapi untuk tidak menyentuh muka kalian itu adalah sesuatu yang mudah sebetulnya. Tapi secara seringkali kita spontan atau tanpa sadar menyentuh muka kita sendiri, area muka kita sendiri tanpa kita sadar. Mungkin gatel, garak, ngupil gitu kan, gigit jari, dagu, bergaya gitu kan. Jadi seringkali ada kebiasaan-kebiasaan di mana tangan kita ini bermain di area muka kita, sementara kita nggak tahu tangan kita ini bersih atau enggak gitu. Ini bukan sesuatu yang mudah pada awalnya, tapi kalau kalian membiasakan dan kalian selalu membiasakan diri untuk aware dengan apa yang kalian pegang,
dengan tangan kalian, selalu bayangkan bahwa tangan kalian itu sebetulnya kotor gitu loh. Jadi ya bayangkan tangan kalian selalu kotor. Dengan membayangkan tangan kalian selalu kotor, kalian akan secara insting juga akan menghindari untuk memegang area wajah kalian gitu loh. Sebetulnya ini bukan kebiasaan yang bagus karena kelihatan nggak keren atau nggak higienis ya. Tapi gue pikir ini sebetulnya justru jauh lebih bersih daripada kalian dengan menggunakan tangan kalian sendiri gitu loh. Sebetulnya dengan sapu tangan baik, tapi sapu tangan ketika kalian gunakan berulang kali pun bisa bahaya juga. Ya kalau kalian gatel, ya pakai kaos gitu ya. Gue pakai kain bagian dalam gitu, garuk gitu kan. Atau mungkin mulut basah, pakai baju lap. Nggak kelihatan keren, tapi itu lebih baik daripada kalian menggunakan tangan kalian sendiri gitu loh. Jadi be aware of what you touch, itu poin nomor 2. Poin nomor 3, avoid touching your face gitu loh. Hindari menyentuh muka kalian dengan tangan kalian sendiri atau apalagi menggunakan tangan orang lain gitu kan. Jadi benar-benar membiasakan untuk bertanggung jawab dengan diri kalian sendiri dan selalu aware bahwa orang lain pun bisa saja beresiko, dan kalian mau melindungi mereka juga dengan kalian berusaha untuk bertanggung jawab dengan diri kalian sendiri. Poin keempat, physical distancing, jaga jarak fisik dengan orang. Jadi menurut gue sebetulnya kalau kita mau tetap bisa jalanin hari-hari kerja seperti biasa, nggak stay at home atau work from home, tetap pergi meeting, pergi kantor, it's okay gue pikir. Yang penting bisa jaga physical distancing, jaga jarak. Jarak sejauh apa? Ya bayangin kalau ada orang sakit, gue sakit, terus gue bersihin, hachi gue itu ada cairan-cairan yang lompat gitu kan, melalui udara. Karena ya so far data fakta mengatakan virus tidak terbang melalui udara, tapi lewat semprotan atau tekanan dari mulut kalian atau ingus gitu. Itu sesuatu yang bisa terbang juga lewat udara gitu ya, tapi ada gravitasi sehingga dia akan jatuh juga somewhere. Nah pertanyaannya dia jatuh kemana gitu? Apakah jatuh ke benda? Apakah jatuh ke tangan, apakah di tubuh kalian gitu kan, tangan kalian atau wajah kalian, lebih parah lagi. Jadi ini sih bukan sesuatu yang baru ya. Sebetulnya dari dulu kalau kalian batuk atau flu atau lagi bersin gitu, sebisa mungkin kan jangan ke muka orang gitu kan. Sebisa mungkin kayak ditutup atau gimana. Jadi ya that's why kalau kalian sakit, lagi flu atau sakit, ya kalian pakai masker gitu. Tujuannya untuk bukan jaga diri kalian sih sebetulnya, tapi jaga orang lain gitu. Kalau kalian terpaksa harus tetap beraktivitas. Dan ya itu, physical distancing kalian jaga. Pergi meeting, apakah boleh? Menurut gue boleh. Yang penting kalian make sure bahwa ada jarak yang dijaga sehingga nggak ada resiko di mana cairan itu bisa lompat dan sebelum gravitasi menyuruh dia jatuh gitu, malah nempel ke badan kalian gitu dan kalian jadi korban. Jadi itu 4 poin itu sih gue pikir. Ingat ya, 1, gue ulang, wash your hand, body and clothes gitu loh. Cuci tangan, mandi, dan jaga kebersihan pakaian kalian. Kalau pulang langsung cuci. Poin kedua adalah be aware of what you touch gitu. Selalu aware dan ngerti, tahu apa yang kalian sentuh gitu, apa yang barusan kalian sentuh, apa yang akan kalian sentuh gitu. Jadi be aware gitu, hati-hati dengan apa yang kalian sentuh. Dan kalaupun terpaksa kalian udah sentuh, sebenarnya it's okay untuk kalian pencet mesin ATM, tapi setelah kalian pencet mesin ATM, kalian perlu tahu, gue barusan pencet mesin ATM yang banyak disentuh orang lain, gue nggak boleh salaman sama orang lain, gue nggak boleh pegang muka gue nggak boleh pegang benda-benda yang sehari-hari mungkin gue pegang, HP mungkin, sebelum gue cuci tangan gitu. Jadi itu kedua. Lalu ketiga, avoid touch your face. Kalau apes-apesnya pertahanan terakhir, jangan sentuh muka kalian. Lalu jaga physical distance. Apes-apes kalian tetap ketemu orang, ada orang lagi sakit dia bersin, itu nggak sampai cairan yang keluar itu entah dari batuk atau bersin sampai jatuh ke tubuh kalian dan kalian jadi ikut terpapar. Karena virus itu masuknya bukan dari badan ya, bukan dari pori-pori ya. So far dari hasil penelitian, dia itu masuk dari hidung, mulut atau mata, kuping, maybe intinya dari lubang-lubang tubuh kalian lah gitu. Itu sesuatu yang perlu kalian ngerti. Jadi apakah sebetulnya lockdown, stay at home, work from home itu perlu? Sebetulnya enggak 100% harus.
pada akhirnya nanti meskipun obat masih belum ditemukan beberapa bulan ke depan, gue pikir kita harus tetap continue life, kita harus tetap bisnis harus keep running, ekonomi harus tetap growing, roda bisnis harus terus berputar, orang tetap harus jualan gitu kan, harus tetap mendapatkan penghasilan. Tapi ini adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita ngerti. Jadi hal-hal kayak bayar uang tunai dengan uang kertas itu mungkin suatu contoh hal kecil yang harus dihindari ke depannya. Kalau kita sepakat dengan hal ini, bertanggung jawab dengan 4 poin ini, SOP baru, gue pikir kita bisa tetap jalanin hari-hari seperti biasa. Dan syukur-syukur kalau obatnya ditemukan, berarti apes-apes kita gagal. Jadi gue bilang, orang yang bisa terhindar dari corona ini ada 3 jenis. Orang yang pintar itu artinya dia mencari informasi apa ini coronavirus, bagaimana cara menularnya. Lalu orang yang bijaksana artinya, dia udah tahu coronavirus itu karakternya seperti ini, dia bijaksana untuk ya lebih berhati-hati dengan cara ya jaga physical distance misalnya, dengan hati-hati dengan yang dia sentuh, bijaksana. Tapi meskipun udah pintar dan bijaksana, apakah itu cukup? Nggak juga, karena perlu beruntung juga. Banyak doa, kalian perlu beruntung juga bahwa kadang-kadang kalian apes, apa yang kalian sentuh kalian nggak sadar itu benar-benar ternyata itu suatu benda yang udah terpapar virus, atau kalian lupa kalian sentuh pegangan eskalator misalnya. Maksudnya mau aman kalian pegang, ternyata kalian lupa kalian sentuh itu. Kalian sebetulnya secara nalar kalian tahu itu pegangan eskalator berbahaya, tapi kalian lupa kalian sentuh pegangan eskalator hari itu, dan kemudian kalian sentuh muka kalian. Itu namanya kalian kurang beruntung gitu. Kalian atau lagi naik motor ngebut, atau ada orang hacih di depan, terus cairannya kena muka kalian nggak tutup helm, itu juga contoh kalian nggak beruntung. Jadi kalau misalnya dalam resiko kita sudah hati-hati dan bijaksana masih tetap terpapar juga dengan COVID-19, ya setidaknya mudah-mudahan nanti udah ada obatnya gitu. Dan mudah-mudahan meskipun sudah terpapar dengan COVID-19, kondisi fisik dan kesehatan kita tetap bisa kembali normal seperti sedia kala. Itu aja mungkin dari gua. Mudah-mudahan bisa kalian jaga kebersihan, kalian berhati-hati ke depannya. Apabila kalian mau keluar rumah, apakah harus khawatir dan takut? Sebetulnya nggak juga. Cuma kalian harus ngerti dengan cara-cara seperti ini, bagaimana untuk menjaga diri kalian dan menjaga orang-orang yang kalian sayang. Kalian harus belajar untuk bertanggung jawab dengan diri kalian sendiri, be responsible of yourself, dan keep safe, and see you on my next video. Bye.